Rekaman prajurit Rusia mengibarkan bendera simbol berhasil merebut wilayah Ukraina di Kislovka arah Kupiansky. Prajurit Resimen ke-272 dari Divisi Lapis Baja ke-47 Angkatan Bersenjata Rusia mengibarkan bendera Rusia di atas kawasan berpenduduk. Wilayah Kislovka belum sepenuhnya steril, personel sementara membersihkan potensi ancaman, demikian keterangan video RV Voenko 29 April 2024. Kislovka jatuh ke Rusia setelah unit Brigade ke-104 Brigade Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina mundur ke barat ke Kotlyarivka, wilayah berdekatan. Pertempuran di arah Kupiansk diprediksi berlangsung sengit hingga beberapa pekan mendatang. Давай. Мы, 47-я танковая дивизия, 272-й полк, рота В «Витязя» под командованием подполковника Кирова и командира роты Лезгина, взяли поселок Кисловка, служим Российской Федерации. С нами Бог. Аминь. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 112 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Di arah Kupiansk, Ukraina menghalau 4 serangan di wilayah pemukiman Berestov di wilayah Kharkiv dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Limansky, pasukan pertahanan Ukraina menghalau 14 serangan Rusia di wilayah pemukiman Kopanka, Novosergivka di wilayah Kharkiv, Makiivka, Nevske, Serebriansk kehutanan di Oblast Luhansk, Duri wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Verkhnokamianske, Viimka, Krihorivka, Ivanivske, Klishchiivka, Novi, Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, prajurit Zelensky menghalau 40 serangan Rusia di wilayah pemukiman Novokalinove, Kramik, Arkhangelske, Umanske, Sokil, Ocheretine, Kalinove, Solovive, Novopokrovke, Novoselivka Persha dan Semenivka di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 3 area terkonsentrasinya prajurit musuh. Unit pasukan rudal merusak 1 titik kendali musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 April melansir militer Rusia total kehilangan 467.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.285 tank, 14.007 kendaraan tempur lapis baja, 16.109 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.985 sistem artileri, 1.051 sistem peluncuran roket ganda, 778 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.528 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Personel Rusia mendapatkan konsumsi memadai seperti roti panggang setiap hari oleh pasukan terjun payung pembuat roti dari unit pasukan lintas udara Novorossiysk. Toko roti lapangan unit Gunung Pengawal Novorossiysk pasukan lintas udara kelompok Dnepr di wilayah Zaporozhye menyediakan konsumsi bergizi untuk unit tempur setiap waktu. Memanggang roti di toko roti lapangan pasukan terjun payung Novorossiysk memiliki ciri khas tersendiri. Produksinya sendiri, resepnya spesial. Koki militer menambahkan komponen paling penting ke resep sederhana, cinta dan perhatian, demikian keterangan video militer Rusia 29 April. Kru heli tempur Mi-8 latihan menembak dan peluncuran rudal di tempat latihan di wilayah Orenburg. Di wilayah Orenburg, sesi pelatihan diadakan dengan awak penerbangan angkut militer di helikopter Mi-8 tentang penggunaan senjata untuk menghancurkan sasaran darat.
Selama misi tempur, pilot melakukan serangan darat secara individu dan berpasangan di tempat latihan Totski. Selama pelatihan, pilot berlatih meluncurkan rudal pesawat S-8 terarah, melakukan pengeboman, dan menembak menggunakan wadah meriam universal UPK-23-250 dengan meriam laras ganda GSH-23L. Demikian keterangan video militer Rusia 29 April. Menilik sejarahnya, prototipe V-8, Mi-8, dibuat sebagai bagian dari proyek peningkatan helikopter multiperan Mi-4 yang diproduksi sejak awal 1950-an. Model 8 ini dari sejak awal dirancang untuk menggunakan mesin turbin gas, bukan mesin piston. Selain itu heli dirancang lebih ergonomi dan memiliki peningkatan daya dukung yang lebih besar. Mi-8 mampu beroperasi di lingkungan medan yang sulit dijangkau dengan alat transportasi lain, mendarat dan lepas landas di area kecil yang tidak siap. Helikopter dengan ukuran dan daya angkut seperti itu sangat dicari di daerah-daerah terpencil di Uni Soviet kala itu. Seperti diketahui helikopter menjadi andalan bagi mobilisasi komoditas mineral karena menjadi satu-satunya transportasi udara yang dapat dilakukan. Sementara untuk varian militer, heli Mi-8 mulai beroperasi pada tahun 1968. Disebutkan, helikopter tempur pertama disediakan untuk transportasi personel dan persenjataan, pendaratan tim Korps Marinir, medevacs, dukungan tembakan, penekanan posisi tembak musuh dan jamming. Penggunaan Mi-8 di berbagai angkatan bersenjata berkembang dari waktu ke waktu. Varian-varian baru pun mulai bermunculan seperti varian penyebar ranjau, bengkel terbang, pengisian bahan bakar, dan juga helikopter amfibi. Lebih dari 100 modifikasi helikopter serbaguna ini telah diproduksi sejak tahun 1960-an. Saat ini orang dapat melihat mesin model ke-8 yang legendaris di seluruh dunia, yaitu helikopter yang telah dipasok ke lebih dari 80 negara termasuk dipakai militer Ukraina. Perusahaan mengatakan, desain Mi-8 ternyata sangat sukses sehingga produksi helikopter dan peningkatan desainnya terus berlanjut sejak saat itu. Tentara Rusia mengevakuasi tank lapis baja Abrams Amerika dari medan perang. Tank ini disita dari militer Ukraina yang mundur di arah Avdiivka, Donetsk. Baru-baru ini, kantor berita AP melansir Angkatan Bersenjata Ukraina menarik tank Abrams dari garis depan karena tidak efektif dan gampang teridentifikasi dan dihancurkan oleh drone Rusia.
Erangan rudal Rusia terhadap hanggar drone atau UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kamenka Ukraina di Dnipro dengan SRBM Iskander-M. Meskipun terdapat banyak hanggar yang berbeda, hanya 2 hanggar terluar yang terkena serangan. Sasarannya berada 117 km dari garis depan. Rudal Iskander-M Rusia menggunakan sistem panduan inersia dan optik untuk mencapai akurasi kemungkinan kesalahan melingkar, CP, 10 hingga 30 meter. Rudal balistik jarak pendek Iskander menjadi hal yang umum dalam serangan Rusia terhadap Ukraina, terutama karena rudal tersebut dapat menempuh jarak sekitar 300 mil. Rudal tersebut dibawa dengan sistem mobile di jalan raya, yang pada dasarnya adalah bagian belakang truk, dan bukan diluncurkan dari lokasi tetap. Setelah ditembakkan, sistem akan dikemas dan dipindahkan untuk menghindari serangan balasan. Tidak seperti kebanyakan sistem mobile, Iskander dapat menembakkan 2 rudalnya dari satu kendaraan, yang secara signifikan meningkatkan daya tembaknya. Setiap rudal juga dapat digunakan secara independen, menyerang sasaran statis dan bergerak. Dalam contoh terakhir, koordinasi target disesuaikan dari jarak jauh saat rudal berada di udara. Iskander pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 untuk menggantikan rudal balistik Oka Uni Soviet, yang dihentikan produksinya berdasarkan perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces, Infantry. Pada tahun 2006, sistem rudal Iskander-M secara resmi diadopsi oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem Iskander yang diturunkan versinya kemudian dikirim ke Armenia pada tahun 2016 dan Aljazair pada tahun berikutnya. Dalam 12 bulan terakhir, Belarusia juga telah mengakuisisi beberapa sistem Iskander dari Rusia. Sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina, Rusia dilaporkan mengoperasikan 136 sistem rudal Iskander-M yang di-upgrade, meskipun jumlah tersebut kemungkinan telah berkurang sejak saat itu. Rudal ini dapat menampung beberapa hulu ledak konvensional yang berbeda, termasuk klaster, bahan peledak udara bahan bakar, penghancur bunker, dan elektromagnetic pulse. Ia juga berkemampuan nuklir. Rekaman peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia dari Resimen Artileri Self-Propelled ke-50 menyerang posisi tembak dan fasilitas nasionalis Ukraina yang teridentifikasi di arah Zaporozhye. Setelah mendapatkan koordinat musuh dari tim pengintai, kru melancarkan serangan salvo roket. Video dipublikasikan militer Rusia 28 April. Pasukan Rusia terus mengeksploitasi penetrasi taktis di utara dan barat Laut Avdiivka. Pekan ini, Rusia membuat kemajuan tambahan yang dikonfirmasi di wilayah tersebut. Rekaman geolokasi yang diterbitkan 27 April menunjukkan pasukan Rusia maju ke utara Novokalinove, utara Avdiivka, dan akun Telegram pro-Rusia mengumumkan pasukan Rusia sepenuhnya merebut wilayah tersebut. Pasukan Rusia juga mengklaim merebut keramik, tepatnya di barat laut Novokalinove, meskipun bukti visual belum dilansir. Rekaman geolokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April juga menunjukkan pasukan Rusia maju di Ocheretine Barat, di barat daya Solovive, dan ke barisan pepohonan di selatan Novobahmutivka, seluruh barat laut Avdiivka. Salah satu video menunjukkan militer Rusia menyerang personel angkatan bersenjata Ukraina yang mundur di Novokalinove. Serangan bertubi-tubi Rusia tak memberi kesempatan personel Ukraina menyelamatkan diri.
Kantor berita AP melaporkan militer Ukraina menarik tank Abrams buatan Amerika dari garis depan karena mudah sekali ditaklukkan oleh drone Rusia. Ukraina menarik tank Abrams M1A1 dari garis depan karena drone Rusia mudah mendeteksi keberadaannya, pejabat Amerika Serikat dikutip AP. AP melansir setidaknya 5 dari 31 tank Abrams yang dikirim Amerika ke Ukraina hancur. Terpisah, militer Rusia 28 April melansir rekaman video kendaraan pemulihan M88 buatan Amerika Serikat dan kendaraan pembersih rintangan M1150 berdasarkan tank M1 Abrams terdeteksi dan dinonaktifkan oleh prajurit Rusia dari kelompok pasukan Sens di dekat Berdichi. Setelah memeriksa kendaraan-kendaraan tersebut, terlihat jelas bahwa musuh meninggalkan begitu saja peralatan mereka, yang sebenarnya bisa dievakuasi untuk diperbaiki, demikian dilansir militer Rusia. Mekanik Rusia menyita kendaraan-kendaraan tempur ini untuk dibawa ke bengkel untuk pengecekan dan penelitian. Evakuasi peralatan militer asing dari garis depan dilakukan oleh tim teknik dan perbaikan dalam 2 tahap. Pertama, pengintaian insinyur terhadap area evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan personel dan peralatan yang digunakan. Tahap kedua melibatkan evakuasi pengangkut personel lapis baja, yang kemudian dibawa ke unit perbaikan. Kru perbaikan akan segera mengganti sabuk pengaman, beberapa elemen kabel listrik, dan komponen dasar. Setelah itu keputusan akan dibuat mengenai pengangkutan lebih lanjut kendaraan Amerika, tambah pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat pembom strategis Rusia Su-34 menyerang benteng musuh dan tenaga kerja di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan Vostok. Pilot menggunakan bom udara Teraraheva B-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Hal ini memungkinkan Anda untuk melancarkan serangan tepat dari jarak yang aman dari garis kontak tempur, demikian dilansir militer Rusia 28 April 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.